Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Rosa Bella Cynthia dengan NIM 2190302266 C1 pagi. Dan perkenalkan, nama saya Ranata Sylvia dengan NIM 2190303253 dari kelas C1. Kita akan membahas tentang pengantar manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan merupakan bagian dari tugas pimpinan perusahaan dengan tanggung jawab utama berupa keputusan penting menyangkut investasi dan pembiayaan perusahaan. Jika dihubungkan dengan prinsip manajemen, aktivitas perolehan dan pengelolaan dana untuk investasi dan pembiayaan perusahaan tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien. Peran penting manajemen keuangan. 1. Perencanaan keuangan. Peran penting utama dari manajemen keuangan adalah perencanaan keuangan perusahaan. Ini berkaitan dengan kebutuhan keuangan setiap urusan bisnis. Yang kedua, menjaga atau melindungi dana. Finance management juga bisa diterapkan untuk melindungi keuangan demi mencapai tujuan bisnis. 3. Alokasi dana. Alokasi dana yang tepat agar kemampuan operasional meningkat, berawal dari manajemen keuangan yang dilakukan. Jika alokasi dana perusahaan tepat, maka dapat mengurangi biaya bisnis dan meningkatkan estimasi modal. Yang keempat, peluang investasi. Jika Anda pandai mengelola keuangan, hal tersebut akan membuka peluang berinvestasi. Investasi akan membantu Anda mendapatkan keuntungan yang besar. Contoh investasi yang banyak dilakukan adalah emas, saham, reksadana, tanah, dan properti. Pelajari benar-benar cara investasi agar tidak merugi dan bisa meminimalkan risiko. Yang terakhir, yang kelima, keputusan keuangan. Pentingnya manajemen keuangan adalah untuk menentukan keputusan terkait keuangan. Setiap pilihan keuangan yang sudah dibuat dan dilakukan tidak akan bisa ditarik kembali. Keputusan keuangan ini berpengaruh pada seluruh operasi bisnis. Maka dari itu, Anda haruslah berhati-hati sebelum diputuskan. Fungsi likuiditas. Setiap manajer keuangan memiliki tugas untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber untuk perusahaan dan memperkirakan arus kas. Perusahaan harus tahu perhitungan sumber dana dan kas masuk dari klien untuk digunakan pembayaran, pemasukan, dan pemberian pinjaman. Estimasi kebutuhan modal. Estimasi kebutuhan modal bergantung pada laba, biaya yang ditargetkan, kebijakan aturan, serta rencana program di masa depan. Estimasi menjadi bagian yang krusial, harus dibuat dengan tepat agar potensi penghasilan meningkat. Komposisi modal. Untuk mengetahui komposisi modal, Anda harus melihat analisis ekuiditas utang jangka pendek dan panjang. Sebagian besar bergantung pada dana tambahan dari pihak eksternal dan proporsi modal ekuiditas milik perusahaan. Memilih sumber dana. Untuk menjalankan perusahaan, Anda berbagai macam sumber dana dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Misalnya saja surat utang dan saham. Kontrol harga. Kontrol harga dilakukan untuk melakukan pengawasan pada pengeluaran perusahaan. Informasi ini disimpan pada sistem perangkat lunak untuk menyoroti fakta penting tugas dan aktivitas yang akan dilakukan. Tujuan dari manajemen keuangan. Dibuatnya manajemen keuangan dalam perusahaan bukan tanpa sebab. Ada beberapa tujuan pelaksanaan pada manajemen keuangan dalam perusahaan. Tujuan tersebut adalah mengurangi risiko operasional. Tujuan lainnya perusahaan agar mengurangi risiko operasional, banyaknya ketimpangan dalam risiko komersial dan bisnis. Tapi sebagai manajer harus bisa mengambil langkah tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Penggunaan keuangan yang tepat. Sebagai manajer harus bisa secara optimal menggunakan pembiayaan dalam perusahaan dan harus bisa memilih investasi yang bisa menguntungkan untuk perusahaan. Menjaga arus kas atau cash flow. Pada perusahaan, haruslah mempunyai arus kas yang sesuai bagi kebutuhan bisnis sehari-hari, seperti pembelian dan pembayaran.
Arus kas yang baik akan menghasilkan bisnis yang baik. Tujuan manajemen keuangan selanjutnya yaitu mengurangi biaya modal, di mana manajer keuangan harus bisa merencanakan struktur modal agar dapat mengurangi biaya pada modal. Yang selanjutnya yaitu memaksimalkan dividen, di mana dalam memaksimalkan dividen ini dapat meningkatkan nilai pasar saham. Karena itu, nilai pasar secara langsung akan berkaitan pada kinerja perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kelangsungan perusahaan. Perusahaan mampu bertahan pada persaingan dunia bisnis saat ini. Manajer harus berhati-hati membuat keputusan keuangan. Jika keputusan salah, perusahaan tersebut akan bangkrut dan kehilangan asetnya. Dan selanjutnya yaitu penyusunan struktur modal. Manajer harus bisa menentukan antara hubungan dan pembiayaan keuangan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi, di mana meningkatkan efisiensi semua departemen perusahaan, distribusi keuangan yang tepat sasaran dalam aspek yang bisa meningkatkan efisiensi perusahaan. Apa saja manfaat dari manajemen keuangan? Pada sebuah perusahaan yang tidak memiliki manajemen keuangan yang baik akan mengalami kesulitan menjalankan bisnis. Masalah yang sering dihadapi bisa karena kurangnya modal dan pembiayaan yang tidak perlu. Jika perusahaan mampu mengelola aset, maka akan mendapatkan manfaat yang pertama yaitu keuangan perusahaan dapat dikendalikan dengan baik. Pendapatan dan biaya akan disimpan dengan baik jika fungsi manajemen ini bekerja dengan baik. Hal itu bisa digunakan untuk menentukan batas pengeluaran tanpa melanggar kas perusahaan. Manfaat yang kedua yaitu memaksimalkan penggunaan dana perusahaan, di mana manajer bisa memonitor aktivitas untuk biaya yang bermanfaat dan yang tidak. Jika perusahaan memiliki manajemen yang baik, maka akan menghasilkan aset yang berguna bagi perusahaan. Manfaat yang ketiga yaitu struktur modal yang sehat. Pada manajemen keuangan, menciptakan sebuah struktur modal yang sehat akan terbebas dari hutang yang besar. Dan yang keempat yaitu aman berinvestasi. Perusahaan bisa menambahkan pendapatannya dengan investasi yang dimiliki, bisa melalui perluasan perusahaan dan investasi uang di pasar modal. Dan yang terakhir, mampu memberikan kepastian bagi pemegang saham. Manfaat yang dimiliki perusahaan ketika memiliki manajemen keuangan adalah bisa memberikan hasil, kepastian harga pasar, dan laporan keuangan yang sehat bagi pemegang saham. Ruang lingkup manajemen keuangan. Beberapa kegiatan ruang lingkup pengelolaan keuangan bertujuan untuk mengelola aset perusahaan. Contohnya pendapatan, aset, dan investasi. Keputusan investasi yang berkaitan dengan investasi dilakukan perusahaan. Bisa ditemukan adanya resiko yang bisa didapat perusahaan ketika membuat kegiatan investasi. Di dalam keputusan pembiayaan, semua kegiatan yang bisa menambah omset bagi perusahaan menjadi tanggung jawab manajerial keuangan, tetapi itu bukanlah satu-satunya sumber yang berasal dari penjualan produk, bisa juga berasal dari hutang. Pengelolaan nilai aset tujuannya agar bisa lebih memaksimalkan pendapatan bagi pemegang saham. Bagaimana cara untuk melakukannya? Yaitu dengan membagi laba perusahaan. Manajer keuangan bertanggung jawab dalam membuat keputusan tentang jumlah keuntungan yang akan dibagikan pada pemegang saham dan beberapa jumlah yang diinput dalam perusahaan. Apa saja prinsip manajemen keuangan? Pada posisi keuangan yang sehat, perusahaan bisa menerapkan dasar-dasar dalam pengelolaan keuangan. Prinsip yang pertama yaitu konsistensi. Kebijakan keuangan secara konsisten dari periode satu ke periode lainnya. Hal ini dalam rangka memfasilitasi perbandingan antara periodenya dan biaya. Yang kedua yaitu transparansi, hal yang semuanya berkaitan dengan perusahaan, pembiayaan ataupun keuangan harus transparan, akurat, lengkap, dan cepat. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Adanya tanggung jawab untuk semua kepentingan perusahaan, baik karyawan dan pemegang saham harus mengetahui situasi keuangan di perusahaan.
Yang keempat, viabilitas. Perusahaan harus menjadi seimbang antara pengeluaran dan pendapatan. Tujuannya agar memastikan posisi keuangan perusahaan di masa depan. Dan inilah materi kami dari pengertian dan penjelasan dari manajemen keuangan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.